Kita main hujan di tengah hutan. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari kisah kita di minggu lalu. Setelah mengambil perlengkapan untuk ekspedisi selama 6 hari ke depan, kami pun meninggalkan Bambang untuk menuju ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Perjalanan kita menggunakan sampan kecil melewati sungai dan dilanjutkan dengan menyusuri anak sungai yang berwarna merah kehitaman. Daerah ini masih sangat alami, jadi masih banyak hewan liar. Terjadi insiden kecil kemarin, dari Riana yang melihat ular, hingga baling-baling sampan kita yang hilang hingga 2 kali. Sebenarnya cukup aneh sih, tapi untungnya kita bisa tiba di camp kita dengan selamat. Di daerah ini tidak ada seorang pun selain kita, dan di sini juga tidak ada listrik maupun sinyal. Dan ini adalah kelanjutan kisah kita untuk hari ini. Selamat pagi. Kita ini bangunnya agak siang, harusnya kita bangun jam 5, cuma ini sudah jam 7-an pagi. Kenapa? Karena semalam ya, saking tidur keawalan, jadi saya jam 1 subuh terbangun, dan saya tidur lagi sampai pagi. Jadi sibuk malam-malam keliling kiri, keliling kanan ya. Dan pengalaman kita melihat itu amazing boy. Satu, selain airnya tuh jernih banget, jadi untuk mandi menyenangkan. Yang kedua adalah dia itu kalau malam banyak suara ya, suara apapun ada, entah itu monyet lah, burung lah, atau binatang apapun. Oh, suara yang kita nggak pernah dengar kalau di hutan biasa ya. Ini tuh benar-benar terlalu banyak varian hewannya, jadi suara itu banyak yang serem. Kayak semalam saya pergi jalan-jalan kan, pergi mancing malam-malam jam 1 subuh, ada suara itu lagi mancing, kita senter nggak ada apa-apaan, mancing bentar kayak gitu. Akhirnya kita nggak lanjut mancing terlalu lama. So kita hari ini mau menikmati pagi dulu di daerah ini. Dan kita udah disiapin makan pagi nih oleh Raya nih. Wih, mantap cep. Menu kita kali ini adalah masakan ala barat ya. Apa ini nama chef? Soybean with apa? Fried soybean. Ini fried cassava. Oh, ini makanan Brazil ini. Dan ini ikan hasil pancingan Raya kemarin. Cuma nggak kerekam ya Raya. Nggak merekam. Dia mancing dalam kegelapan. Jadi sambut dengan suara-suara apapun itulah. Kuman hello. Makan dulu. Makan dulu. Ini sarapan atau makan kita? Sarapan masih pagi nih boy. Matahari belum nampak. Berarti aman. Buat dulu bang. Enggak oleh. Enggak.
Jika kalian suka konten ini, support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Support dari kalian sangat berarti buat kami. Sampan atau kapal kecil kita pakai ini dinamakan ces. Ada juga yang menyebutnya dengan nama gete ataupun sampan kato kalau di Kalbar. Punggu Alas ini terletak di Kabupaten Katingan. Memang belum sepopuler wisata Tanjung Puting yang ada di Pangkalan Bun. Akan tetapi, kealamian tempat ini layak disandingkan. Daerah ini berada di kawasan Taman Nasional Sebangau. Jadi, untuk hewannya masih sangat banyak. Di sini yang menjadi primadonanya adalah orang utan yang masih liar. Jadi, tidak sembarang orang bisa menemukannya. Hati-hati nyangkut, hati-hati nyangkut. Lewat oi. Siap. Hitam. Danau air hitam. Dan setelah perjalanan 20 menit dari camp kita, akhirnya kita menemukan tempat yang cukup luas di ujung aliran sungai kecil ini. Nama tempatnya adalah Danau Punggu Alas, danau air hitam sejuta akar. Dan kita sudah sampai ke lokasi Danau Punggu Alas alias Danau Cermin. Jadi karena ini air gambut hitam pekat ya, jadi apa yang nampak di atas tuh terpantul di bawahnya kayak cermin. Danau ini nggak luas-luas banget, tapi untuk foto kata ajib. Nah, kita coba lihat foto-foto gimana ya. Dan kata Raya, sebenarnya jika diperhatikan benar-benar, danau ini cukup aneh. Karena berada tepat di tengah-tengah hutan, di mana kiri kanan tidak ada lagi tempat seperti ini. Sebenarnya, ada kepercayaan lokal di danau ini. Salah satunya adalah tidak ada warga yang berani berenang di sini. Ada yang tahu kenapa nggak kira-kira? Setelah selesai dari danau, kami melanjutkan perjalanan kita untuk eksplorasi tanpa menggunakan mesin sampan. Tujuannya agar tidak menakuti hewan-hewan yang ada di sini. Salah satunya adalah orang utan. Karena kami belum pernah melihat orang utan liar secara langsung. Jadi kami penasaran banget. Tapi ternyata berbeda dengan orang hutan yang kita lihat di Tanjung Puting. Di alam liar, orang utan itu cukup agresif dan faktanya cukup mengejutkan kami. Jangan sampai kita ngelihat mata kita sama mata orang hutan tuh, itu dihindari. Kenapa? Dia bisa nyerang. Ya dia marah. Habis itu kalau pakai warna-warna yang mencolok kayak warna merah, itu diusahakan jangan sampai kita bawa warna-warna yang mencolok ketika mengidentifikasi orang hutan atau ketika melihat orang hutan. Oh. Ya. Karena kalau pakai dia akan terganggu. Khususnya untuk orang hutan liar. Kalau dia merasa terganggu, marah, dia akan nyerang kita. Ngejar lah minimal. Dan ternyata benar saja, akhirnya kami bertemu dengan orang hutan. Jadi boy, kita agak diam karena kita berhasil melihat penampakan orang hutan pas di atas kita boy. Dia lagi makan. Aduh tuh ada kepala dikit banget. Sini lebih nampak. Jadi Rekam kan lah kayak. Ini saya Jom. ini. tuh mantap. Udah. Jom. Au, bentar, au. Bendang aku di bawah. Nah, Kita lagi meneliti orang hutan. meneliti nih, gue tak dapat. Tuh di atas tuh. Lihat tak. Tuh di atas tuh. Nampak. Coba. Jadi kalau kau bisa nampak orang hutan tuh beruntung kata Raya. Beneran kita Karena di sini ketemu. dia kan liar. Beda kah sama Tanjung Puting Raya? Beda, kalau sana kan dia rehabilitasi, jadi orang hutannya udah ada. Sini kan
liar. Ini Jadi masih sebenarnya liar. kesempatan kita ngeliat orangutan tuh cuma 5%. Wih. Ada 2 ekor. Ada suara. Dengar nggak? Ada. Jauh suaranya. Itu longkol. Nah, dia lebih nanda wilayahnya nih. Nanda wilayahnya. Oh, panggilan panjang Ya, itu. yang tadi longkol tadi itu jantan dewasa, itu dia menanda wilayahnya. Nah, jadi nanti kalau mereka ketemu pasti kelahi sama ini. Ini penguasa juga nih. Oh, Ini kalau nggak salah, tapi lihat dari badannya itu kayaknya ini Ramos. Dia ini sangat agresif, ora. Ramos. Iya. Bang Ita singgah menduan anak buat deh lo. Aman. Oke, ini bapaknya lagi ngambilin sisa makanan orang hutan. Dia lebih jatuh itu. Apa ya? Duan are. Ada. Nah, jadi setiap makanan orang hutan kita bisa makan juga. Oh gitu. Iya. Nah, ini adalah makanan-makanan orang hutan. Buah Dan malam. seperti Namanya buah isinya kebali. itu seperti buah manggis. Nih. Bismillah. Jangan ditelan. Kalau kecil bisa langsung ditelan. Mencoba? Mana? Kayak ini kayak gabungan sawo sama manggis ya. Iya. Istilah kami juga manggis hutan juga. Cuman bijinya tipis. Rasanya hambar. Hambar. Ini salah satu makanan favoritnya orang hutan. Buahnya dikit, Jadi bijinya besar. Jadi monyetnya kasih kita untuk berbagi makanan. Enggak ada Baik ya. rasa. Enggak ada rasa, Pak. Memang ada kelaknya gitu aja. Baik orang hutannya. Makasih Ramos. Oh sayang, rasa itu kayak kelapa muda. Daging kelapa muda tuh yang halus banget. Ada bobok kelapa itu. Mau nyoba? Tapi enak manis. Enak, lucu. Jadi kau harus Tapi terima. bijinya besar. Jadi kau harus terima kasih sama orang hutannya, dia bagi kita makanan. Semua. Enggak, yang dagingnya doang yang warna Ini transparan. orang hutan versi kita ini. Seperti manusia ini. Ini orang hutan. Gimana rasanya? Kayak daging kelapa kan? Lembut sih. Hambar. Pukul-pukul dada kok, Beb. Itu gorila kayaknya, Beb. Bukan orang hutan. Hambar. Hambar. Kayak. Tapi agak gurih-gurih gitu. Ya. Nggak boleh terlalu lama identifikasi orang hutan. Karena kalau dia udah merasa terganggu, dia identik untuk menyerang nantinya. Marah dan mau nyerang kita. Nyerangnya kayak gimana? Apa? Dia cara nyerangnya gimana? Nyerangnya tuh? Ngejar. Dia lebih ngejar. Ngejar. Iya, kita akan dikejar. Cuman kita ada cara juga tuh untuk menghindar dari orang hutan. Gimana? Jadi kalau dia turun ngejar, kita harus mutar ke belakang. Jangan ngikutin. Kalau dia lurus, kita akan mudah didapatin orang hutan. Bukan. Kalau dia ngejar lo nangkap kita dapat nih, ngapain dia? Oh, dibawanya ke atas. Pak. Ah, Kita akan nggak bisa apa-apa. tangan kita patah lah. Orang hutan itu kayu-kayu besar sekaki itu mudah dia matain. Apalagi yang itu dia. Enggak. Kita gimana lari, Pak? Kita di atas sampan gini kan. Ya, gimana caranya kita harus lari. Jangan nunggu. Kita lari di kapal nih. Iya. Masuk hutan lari gitu. Terserah lah. Yang penting kita jauh dari orang hutan kalau orang hutan ngejar gitu. Daripada nunggu ceritanya lari tapi nunggu kan nggak seru. Enak orang. Jadi kita adu tombok. hutan. kalah. Nggak bisa. Kita kalau udah kena ditangkapnya orang hutan udah nggak bisa apa-apa. Aduh. Bapak pernah dikejar orang hutan, Pak? Pernah. Banyak kisah yang cukup menyeramkan kami dengarkan dari Bapak. Jadi ternyata orang hutan yang benar liar itu sangat agresif. Jadi biar lebih refreshing, kita sambil jalan sambil mancing aja nih.
Paham nggak dengan suara dia kalau lagi kebelakang? Nggak dapat. Burung ngakak deh. Ada nyodang loh. Strike. Oh. Strike. Mantap, boy. Cantik. Rasa masuk akuarium, Bang. Itu anaknya, ini ibunya. Ibu anak guys. Aku lagi menjaga-jaga. Dia di pas di atas aku soalnya. Takut aku. Wih. Wih. Pas airnya lihat ada. Iya. Coba mundur dikit lah ya. Kepala aku sakit nanti pas di atas aku soalnya. Nah itu dia mulai quick itu artinya dia udah menandakan bahwa merasa terganggu dengan kehadiran kita. Dia apa? Terganggu. Dia mulai squid. Quick. Tapi masih belum aman. Oke lewat. Udah lihat kan, udah nyebrang kan? Iya. Wih. Aduh, wis. Kita lihat yang ibunya nyebrang. Ambil momennya. Jatuh. Wih. Kerekam Beb. Nggak usah Basah. takut. Aku takut lah. Sama aku pun takut. Aduh. Paling dia nyebur. Kalau dia nyebur aku lompat benar. Lompat kemana? Dia udah nyebur datangin kita, Bu. Oh banyak. Pinggangku mau mati dah. Pantat aku dihantam nyamuk. Celana ketembus. Seperti kata Raya sebelumnya, kita tidak boleh lama-lama di sini karena orang hutan akan merasa terusik. Bahkan pernah beberapa kasus orang hutannya itu melemparkan kayu besar ke arah pengunjung gara-gara mereka merasa terganggu. Jadi ya daripada seram, mari kita bergerak lagi sambil memancing. Tinggal strike. Lambatnya. Kuat. Sini ke depan, John. Makanya kalau kita ketemu orang hutan mesti tengok ya. Gede tuh itu. Iya. Si John tak boncos lagi, guys. Iya, kerandang terbesar si John. Kerandangnya bagus ya. Cantik. Wih. Cantik banget. Tapi kebahagiaan kita tidak bertahan lama karena baru saja mulai jalan, hujan mulai datang lagi. Jadi kita kehujanan, guys. Kita main hujan di tengah hutan. Mantap. Guys, kita kehujanan, guys. Iya. Mantap. Trek lagi, Joy. Gede. Boleh saja. Strike, mantap. Tapi ya semakin hujan semakin banyak makan pula tuh. Jadi ini kita lagi main hujan sambil mancing di tengah hutan. Luar biasa boy. Masa coy. Hujan ini ternyata cukup lama, tapi tidak masalah karena kita sudah dalam perjalanan menuju ke arah muara. Karena kami pengen melihat aktivitas warga lokal di sini dalam mencari ikan. Mari kita gas ke arah muara.
Oi kah? Napi Dino. Pakai Dino. Halo. Oh, baru masak. Iya, baru masak. Besok Besar pagi. kayunya. Besok pagi ready-nya. Siap. Oh, baru ini, baru diliatin. Oh, baru Harun nih loh. Harun di jiten nih lah. Tadi pagi enggak diambil nih, banyak busuk-busuk. Nah. Tadi pagi Pengilaran. hilang. Penginan pahuman, penginan Pahuman. Kita terlalu mepet. Bapak, tempat Oh, banyak. Keren. Oh, itu dapat tuh. Wih. Nah tuh. Sebenarnya lagi asik-asiknya nih kita ngobrol dengan bapak yang lagi cari ikan, juga tentang kehidupan warga lokal. Tapi ya apa boleh buat, hari sudah mulai sore, dan apalagi badan kita sudah menggigil kedinginan dihantam hujan dari tadi. Jadi kita bergerak menuju kembali ke camp karena nggak boleh terlalu malam. Di sini cukup berbahaya jika dilalui di malam hari, apalagi sungainya kecil. Iya. Dan kita sudah kembali ke camp kita. Hasil pancingan John tadi kita mau siap-siap bakar. Mantap Besar nih kerandangnya nih. Wih, bersih dagingnya, woi. Mantap. Kita sudah ada. Jadi kemarin ya, kepala saya nyut-nyutan ya, semalam akhirnya kita minum Sekarang panadol dia sembuh. kepala aku yang nyutan. Sekarang yang bilang Riana, karena kita 2 kali kena hantam hujan. Oke, kita mau pakai itu dulu. Di hutan, autan itu adalah parfum buat kita, boy. Wuih, banyaknya, boy. Ini ikan hasilnya digoreng, Hasil casting ya. hasil casting, Kerandang. kerandang. Ini seluang hasil John, juga digoreng. Terong. Ini ikan baung. Ini sambal mangga Raya. Raya Raya. Warnanya indah. Ini nggak ada orang jual ini. Nggak ada, memang nggak ada yang jual ini, bang. Spesial ini. Ini adalah toko, bang. Spesial ini. Spesial. Di hutan kita bisa makan kayak gini, ya. Tadi sambil nunggu si Raya dan si Riana siapin makanan, saya pergi mancing udang. Dapat banyak udang. Ini udang air gambut. Nggak tahu rasa enak kan enggak. Hasilnya enak. Baru nasinya tuh. Baru nasinya, belum ikannya. Belum ya. Koi. Kerandang goreng, kerandang bakar. Gila, boy. Terus ini apa itu namanya? Bawang. Bawang masak asam. Manis kali. Manis ya. Habis. Kerandang mantap lah kerandangnya. Enak, manis. Mantap kerandangnya, Beb. Iya, mantap. Wih. Enak. Oh. Harus mantap itu. Asapnya enak. Gurih. Nggak ada bau api sama sekali. Manis banget, gila. Ikan fresh baru dapat. Iya. Oke, jadi ini malam-malam ya. Kita selalu habisan waktu untuk nginter ikan. Soal kenapa? Karena di sini kalau kita tidur terlalu awal, contoh jam 8 malam udah tidur, kita tuh bisa terbangun di tengah malam atau subuh. So, kita harus habisin waktu kita dengan cara apapun, karena ini nggak ada sinyal. Listrik cuma ada di malam hari dan kita nggak ngapa-ngapain. So, ya, main nyentel. So, aku biasanya. Kita sambil lihat ada monyet tidur. Oh, ganggu monyet tidur nanti dia ham. Malam hari banyak suara aneh-aneh, boy. Gak hanya di malam kayak gini lah, Riana selalu temenin saya untuk pergi lakukan hal-hal bodoh macam ini, nginter ikan di tengah hutan. Makasih sayang. Macam-macam. Cepat deh. Oh, itu apa? Dapat, boy. Kihung. Besar nih. Kihung.
Masih hidup ya? Hidup lah. Ini gabus nih. Enggak, ini kihung namanya. Kihung tuh apa? Runtuk kalau kata orang kita. Ini gabus, itu apa? Gabus Keren. gambut. Dapat. Mantap kok boy. Masih ada kita. Tak carilah. Dan kita sudah kembali lagi ke kamar kita yang menyenangkan. Jadi satu hal menarik adalah kelambu ini menjaga kita dari segala nyamuk dan serangga lain. Tapi yang membuat gatal kali kemarin malam itu bukan nyamuk, tapi nggak tahu sebuah serangga kecil banget. Yang dia tuh kalau udah hinggap pasti gigit, dan banyak banget. Dan dia bisa menembus kelambu ini saking kecilnya. Jadi saya kira namanya agas, rupa bukan sih, sebenarnya adalah rangit. Rangit tuh kayak agas, tapi yang gigit dan itu gatal banget. So, solusinya adalah selalu hidupkan baygon ini loh, baygon bakar ini loh. Kalau kita hidupkan ini, aman, nggak digigit lagi. Kami sampai jam 3 subuh, ya, baru kita terbangun untuk bikin ini. Karena kau punya autan software tak guna ya, harus pakai yang bakar. Baru bisa tidur nyenyak. Oke, so sekian dulu untuk pesanan kita kali ini. Kita mau bobo dulu, thank you buat kamu udah nonton sampai sekarang ya. Dan selalu ingat, follow Instagram kita kalau mau tahu update terbaru hari ini kami di kota mana. Mau tahu ya, ketemu suatu hari nanti. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. It's pretty clear. Kinda strange, I can take a beat. From my better stuff, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way. Oh, tumpukan garu gila bale nengok kita. Ini nih adalah harta karun Kalimantan, boy. Dan berada di tempat tanpa listrik, tanpa sinyal, boy. Oh, berarti diam-diam dulu, boy. Shh. Kamu jangan komentar di YouTube. Kamu cukup DM ke saya harga berapa. Nanti kita beli jumlah besar. Jangan gitulah. Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Badeboy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.